Jadi setiap kita di rumah nyuci celana dalam, nyuci apa, tiba-tiba celana dalam itu hilang 2-3 biji kita punya. Ini besoknya saya dengar dari tetangga katanya bilang begini, kok tadi malam saya tidur celana dalam saya sudah dibawa ya. Yang satunya juga bercerita, sama, aku juga begitu. Aku tidur celana dalamku udah didengkul. Padahal suamiku kerja. Lah aku lihat pagi padahal pintu masih terkunci rapat, semua terkunci rapat itu. Ternyata tahun 1990-an itu saya masih berusia ya sekitar 15-16 tahunan lah, masih gadis belia. Jadi di kampung saya itu ada kisah, bukan kisah sih tapi menyata, itu ada seorang, ya kita sebut aja lah Paman Tito gitu. Paman Tito itu katanya kata si orang tua yang di sana itu dia bilang dia tuh punya ilmu seperti ini. Saya kan penasaran nih, saya mau bertanya dengan orangnya, tapi kan gak berani. Tapi ada satu bapak cerita di saya, kalau dia itu punya ilmu menghilang atau ilmu apa gitu. Jadi memang si Pak Tito tadi suka dengan sosok perempuan yang ya sedikit manis atau bagaimana lah. Apalagi kalau melihat perempuan itu berpakaian seksi kayak gitu, udah kayak melihat apa gitu. Yang saya dengar itu katanya dia itu kayak cari ilmu orang hamil yang meninggal hamil 8 atau sekitar 7 bulanan kayak gitu. Jadi dia ke kuburannya itu di saat mungkin dia cari malam itu kayak malam Jumat apa, saya nggak tahu tuh Jumatnya Jumat apa gitu. Dia cari itu, diambil lah itu lidah bayi itu diambil, tapi dengan menggunakan pisang dengan giginya dia, dengan mulutnya. Kalau pakai tangan katanya nggak boleh. Itu Mbak Tini tahu kisahnya dari mana itu? Itu paman saya yang bercerita. Karena waktu itu kan saya masih namanya anak ABG itu kan masa bodoh dengan yang seperti itu. Paling kita nontonnya ya kayak sinetron kayak gitu. Lidah bayi itu diambil sama dia, lah itu dibuat ilmunya. Nggak tahu, tapi saya nggak tahu ilmu itu apa namanya. Netizen aja lah yang nanti dibawa komen ilmu apa itu nantinya gitu. Jadi setelah dia punya ilmu itu, saya pernah melihat dia sih, kayak aneh gitu. Dia itu aneh, kalau ngelihat kita itu kayak yang pingin rekam kita tuh. Setiap jalan ngelihat gadis-gadis lewat itu kayak yang pantas enak ini ya kalau gini ya. Rumah si pelaku jauh dari rumah Mbak Tini? 30-50 meteran. Oh dekat ya? Dekat. Masih satu RT begitu? Satu RT. Terus habis gitu, jadi kan kita nih kayak kita masih gadis-gadis biasa main sama teman-teman gitu, jalan rame-rame. Itu tiba-tiba dia ngelihat. Waktu itu kita nggak punya pikiran kalau dia tuh seperti itu. Jadi setiap kita di rumah nyuci celana dalam, nyuci apa, tiba-tiba celana dalam itu hilang 2-3 biji kita punya. Besoknya sama juga hal yang sama seperti itu. Jadi kan nanya sama mama, kenapa sih celana dalamku nih yang warna ini kan namanya kita punya sendiri, kita tahu. Mau nyuci pun kita jemurnya kita ngitung, kok nggak ada. Kira saya sendiri yang kehilangan. Ternyata tetangga sebelah pun sama, kehilangan celana dalam. Setelah itu udah sampai malam kita cerita-cerita sama orang tua celana dalam saya hilang begini-begini. Besoknya saya dengar dari tetangga katanya bilang begini, kok tadi malam saya tidur celana dalam saya sudah dibawa ya. Yang satunya juga bercerita, sama, aku juga begitu. Aku tidur celana dalamku udah didengkul. Padahal suamiku kerja. Lah aku lihat pagi padahal pintu masih terkunci rapat, semua terkunci rapat itu. Ternyata si Pak Tito tadi, ya itu tadi dia punya ilmu seperti, dan dia kayak yang suka pergi ke lokalisasi begitu. Ya kayak yang semacam biar nggak bayar gitu ya, kayak gratis gitu tuh loh Mang. Mbak Tini tahu dari mana kalau si
pelaku ini sering ke tempat lokalisasi? Ya memang semua di kampung situ tahu memang dia maaf sedikit nggak beres sih, suka yang melakukan hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi kayak kita nih nanti kita ngumpul-ngumpul nih biasa kan, kalau Indonesia itu kan CCTV-nya gitu. Jadi kayak yang dia bilang dia lewat mau kemana dia tuh biasa paling ke lokalisasi. Nah setelah itu dianya jalan ke situ, lah pulang-pulang kan kita nih kayak yang ini orang kenapa sih kok kayak berbeda gitu wajahnya. Nah, kipunya saya bertanya, Pak itu orang kenapa sih kok mukanya tuh beda gitu, kayak seriwing-seriwing gitu. Terus kata paman saya bilang, biasalah dia habis cari perempuan tapi mungkin ya uangnya nggak hilang gitu. Biasanya kan kalau kita cari perempuan pasti uang kita hilang. Selang beberapa bulan itu ada perempuan satu yang datang ke sana, ke kampung saya nih dari tempat lokalisasi itu, dari tempat saya tuh sekitar 7 sampai 8 kiloan lah. Ya sebut aja namanya Mbak Sri. Mbak Sri tuh datang ke kampung. Nanya, "Mana rumahnya Pak Tito?" Kita yang di situ-situ kan kaget, Pak Tito enggak pernah punya temen cewek. Kalau di kampung dia enggak pernah bawa cewek. Tapi ada yang nyari. "Emang kenapa, Mbak?" Kita bertanya dengan Mbak Sri itu karena kita aneh ngelihat dia daripada kayak yang di desa-desa kita nih, dia pakai celana rok mini dengan pakaian yang seksi gitu. Kita yakin nih perempuan gak bener karena berpakaian seperti ini masuk ke kampung orang. Saya bertanya, "Mbak memang kenapa kok nyari si Pak Tito? Kamu tahu gak aku cari dia kenapa?" "Ya gak tahu Mbak, karena belum dikasih tahu. Dia tadi malam pakai saya tapi saya gak dibayar." "Kok Mbak mau-maunya dipakai nggak dibayar?" "Ya orang dia habis pakai saya dia nggak ada, dia pergi entah kemana." Makanya saya cari ke sini. Disitulah orang kampung tahu semua kalau dia memang benar-benar betul suka ke sana. Awalnya kan kita cuma ngegosip aja, dia suka ke situ mungkin gini-gini. Ternyata memang benar perempuan itu sampai cari dia ke rumah minta bayaran yang dia habis ditidurin tadi. Singkat cerita si Pak Tito itu sakit lah. Sakitnya itu ya kayak sakit sedikit gak wajar mungkin ya. Oh ya Raja Singa. Sakitnya kayak gitu katanya. Nah, dia linglung, sakitnya itu sekitar 2-3 bulanan. Dia sakit. Nah, kita di kampung ini kan nanya, "Kok Pak Tito gak pernah keluar?" Nah, kata sepupunya dia lagi sakit. Sakit apaan? Ya sakit alat vitalnya itu yang membusuk gitu bilang. Ya orang kampung pasti kan bilang, ya pantesan aja sakit begitu. Enggak 1-2 perempuan yang dipakai. Nah udah tuh dicariin obat kanan kiri ini sembuh lah Pak Tito itu. Kita kira dia sakit itu terus dikasih kesembuhan sama yang di atas. Kita kira dia tobat. Ternyata tidak. Makin merajalela untuk melakukan hal-hal yang buruk seperti itu. Dan singkat cerita malam ada satu perempuan itu tetangga gak jauh dari rumah saya. Tidur tapi suaminya kerja. Dia bilang begini pagi-pagi nih sudah malam itu kan. "Aku tadi malam kok kayak ada orang yang berhubungan sama saya. Tapi saya ngelihat gak ada orangnya." Itu dia cerita tapi bukan sama saya ya, karena saya masih dia cerita dengan tante saya. Saya pun ada di situ. Kita berempat mungkin di situ. Terus dia bilang gini, "Bangun-bangun kayak bener-bener saya capek, badan saya ini sakit semua. Kayak saya habis begitu bener-bener yang saya ngerasain. Tapi suami saya gak ada. Maaf, itu pun air masih tercecer di atas ranjang saya." Setelah ibu itu cerita, adalah tetangga yang biasa suka ngumpul-ngumpul gitu tuh Mang. Kayak apa sih, jagongan. Ngelihat Pak Tito itu keluar dari rumah si ibu itu tadi. Tapi entah dia keluar dari mana kita nggak tahu nih Mang. Tapi bapak itu ngelihat keluar dari situ. Terus saya bilang sama ini tante, "Itu si Pak Dina tadi tuh ngomong begini-begini. Katanya Pak Tito keluar dari rumahnya si ibu itu." Saya bilang, "Masa sih dia masih begitu? Kok dia nggak tobat-tobat padahal sudah habis sakit?" Kayak tante saya, "Udahlah nggak usah banyak ngomong, kita lihat aja nanti dia masih ngelakukan hal itu."
gemparnya di kampung saya tuh setiap celana dalam yang diambil itu bukan celana dalam kayak ibu-ibu, nenek-nenek, itu nggak pernah hilang, Mang. Yang hilang itu ya kayak kita gadis-gadis, celana dalam janda apa itu aja yang hilang ya. Itu bukan celana dalam saja yang sering hilang, bahkan BH kita pun kadang hilang juga. Entah mau dibuat apa, mungkin kalau dia nyium kayak gitu kayaknya ilmunya tambah bertambah, kayaknya saya nggak tahu lagi itu, Mang. Singkat cerita, sakit lagi lah dia nih, Mang. Sakit, dapet 3 bulan sudah dibawa kanan kiri ke barat ke timur, diobatkan tetap nggak bisa. Setelah itu meninggal lah dia, Mang, di tahun 1991. Di awal tahun nggak salah itu dia meninggalnya, seingat saya di itu Muslim. Kita ngelayat nih di rumahnya, kayak yang berbau sudah nggak enak tuh, Mang. Orang datang ngelayat itu udah nyium, bau apa sih ini kok nggak enak banget gitu. Tapi nggak ada yang berani berkomentar kalau bau itu dari situ. Habis disemayamkan, disuciin, dimandiin, dikubur lah. Lah kita kan nggak ada apa-apa nih malam nih, Mang. Udahlah kita tidur biasa. Udah malam, pagi lah. Ibu-ibu biasa kan, Mang, gosipnya kayak apa. Tadi malam aku pas tidur kok aku lihat kayak alat vital gitu jalan, katanya. Kan tante saya nggak percaya. Ya terbang, kalau jalan dia punya kaki berarti, Mang. Orang tuh nggak ada kakinya. Maksudnya alat kelamin. Alat kelamin. Tahun sekarang sih bilangnya lato-lato ya, Mang. Ya. Bukan alat kelamin. Itu kayak ngambang gitu tuh loh, Mang. Memang ya di tengah-tengah dia punya, tapi orangnya nggak ada. Cuman alat itu aja berdiri. Dilihatnya tuh seperti itu sama itu orang. Kalau dia tidur mati kan baik. Lah ini kenceng nyari tujuan entah kemana. Jadi maksudnya ereksi gitu ya? Berdiri. Iya kayak mau nusuk orang tapi nyari entah kemana-mana itu, Mang. Jadi kayak gitu. Kita kan gak percaya semua. Mana ada barang begitu jalan sendiri kalau ndak manusianya yang berjalan. Itu gosip malam pertamanya. Nah, kita nggak kesana dulu arahnya. Lah malam kedua abis tahlil sama ada yang teriak-teriak nih, ketakutan di dalam rumah. Kan kita semua keluar. Ditanya, digedor pintunya, ada apa Bu, ada apa Bu? Nggak ada orangnya, tapi kemaluannya masuk ke rok saya. Tapi orangnya nggak ada. Bilangnya begitu. Lah kitanya kan nggak percaya. Orang makhluk manusia nggak ada, tapi lato-latonya masuk ke roknya dia, kan kita adalah omong kosong, kita bilang begitu. Udah pulang kita. Dianya nggak bisa tidur, ikutlah tidur ke rumah tante. Dengan dia duduk saja, tapi dia nggak mau tidur nih, Mang, karena dia takut. Dia cuman duduk, diem bengong, suruh tidur lah sama tante. Tidur sudah malam. Dia bilang enggak, aku nggak mau merem, aku takut, masih trauma katanya. Saya sama tante tuh kayak yang udahlah, kayaknya dia bohong ya, cuman barang begitu doang kok bisa ini. Besok malamnya ketiga, kan kita ini nggak percaya nih sama hal yang seperti itu. Mana ada. Kalau di rumah saya itu disebutnya jerangkong ya. Itu jerangkong disebut kayak orang yang sudah meninggal tapi bangkit lagi. Tapi ini bangkitnya bukan yang manusia berwujud, tapi berwujud apa sih kalau kasarnya ngomong lato-lato vital lah. Itu berwujud itu. Habis itu tidurlah Habibi saya di kamar sebelah. Saya tidur di kamar depan. Bibi saya teriak, aku ndak mau, jangan katanya. Lah kitanya di kamar sebelah kan kaget, bukalah pintunya dia. Lah di dalam selimut itu tadi masih kayak ular sancai itu gelidut-gelidut begini nih. Tapi orangnya nggak ada, kayak yang begini goyang terus naik turun kayak lagi apa sih berhubungan gitu. Jadi kan tante saya tetap ndak mau nih teriak, tapi celana dalamnya udah nggak ada, udah di bawah gitu. Saya lihat itu kaget, refleks kan, ngambillah sapu, dipentung-pentung pakai sapu begitu. Ternyata nggak ada. Terus tante saya bilang, ya bener yang diomongin itu beneran.
Kalau bahasa kasarnya sih saya pengen sebut dari tadi bahasa kasarnya tapi nggak enak ya nanti. Ya kan mulut saya kan masih sedikit jelek nih kalau ngomong. Tapi kan enak ya, saya bilang begitu. Tapi tante saya bilang, ada gila kamu, orang nggak ada manusianya, ada begituannya saya enak dari mana? Iya nggak ada, itu bisa nggak ada. Itu saya pukul, itunya nggak ada barangnya. Hilang, nggak tahu entah kemana dia perginya. Tapi tante saya yakin memang barang itu tadi yang masuk ke situ, bukan halusinasi. Napasnya ada, tapi manusianya nggak ada. Yang ada cuman pelannya doang. Abis itu, nah kita malam nih nggak berani cerita sama om, nggak berani cerita ke siapa-siapa, diem. Karena kan maaf, kayak kita cerita aibnya tante saya dong saya buka. Bisa dipentung sama suaminya kalau kita cerita dia digituin sama orang. Suami mana sih mang yang terima istrinya di eo-eoin sama orang? Habis gitu udah paginya ibu-ibu tuh ngegosip semua. Aku sama juga begitu begini, banyak nih mang. Tank serentel tetangga saya tuh semuanya ngalamin. Jadinya ini bukan kolor hijau mang, tapi pelet hijau kayaknya ya. Abu-abu, salah, pelet abu-abu namanya. Neror kanan kiri. Kayak bapak-bapak tadi kan nggak percaya. Mana ada barang begituan itu lewat. Bapak-bapak tadi tuh duduklah di depan kayak di pos begitu. Tapi maaf, mereka duduk di situ tuh karena pingin tahu dengan barang hal yang seperti itu. Mereka tanpa busana. Jadi kayak yang maaf ya mang, dia telanjang. Jadi tanpa baju selai pun di badannya. Jadi lampu dimatiin semua dan di situ pingin tahu bener nggak barang itu ada. Tapi memang bener ada. Dan itu pun sudah banyak kejadian yang ngalamin. Dari bapak-bapak itu ngelihat itu tadi jalan, itu dikejar pun gitu, lato-latonya itu nggak ada. Dia lewat gitu kayak sepintas di depan orang. Tapi begitu dikejar nggak ada mang. Itu setiap malam. Keluarga saya kayak bapak sama mama sama saudara saya juga bilang kan, udahlah paling amannya sekarang kalau tidur pakai celana, jangan pakai rok. Nanti kalau pakai rok tiba-tiba nanti masuk bagaimana? Jadi rata celana jin di rumah saya itu mahal harganya mang. Karena semua tidur pakai celana jin. Orang biasanya kita cuman pakai daster, nah ini kita pakai celana jin tidurnya. Lah saya disuruh pakai celana jin kan saya bertanya, kok saya harus pakai celana jin emang kenapa? Kamu nggak takut sama barang begitu nanti masuk ke kamu? Kayak saya kan bengong, tapi saya belum nikah. Kalau saya sudah nikah mungkin saya mau ya. Enak kayaknya nih mang tidur tanpa celana kayak gitu kan. Tapi saya belum nikah, saya nggak berani. Jadi ya udah diikutin pakai celana. Jadi saya kira cuman saya saja yang disuruh pakai celana sama keluarga. Ternyata anak gadis-gadis di kampung itu semua rata semua pakai celana, tidurnya nggak ada yang pakai rok. Jadi bapak-bapak itu kan banyak yang nggak percaya nih, banyak yang mana ada hal mistis seperti itu katanya. Setelah itu ditanyalah bapak yang satunya, emang kamu percaya? Yang satunya jawab, lah kan kamu sudah tahu hal ini nih sudah lumrah, bukan di Bali saja, bahkan Banyuwangi pun sama. Orang yang sudah meninggal akan balik lagi yang seperti itu. Dia akan kembali menunjukkan matimu seperti ini. Kan dianya masih hidup suka lokalisasi, suka berhubungan dengan perempuan dan istri-istri orang gitu. Bapak yang satunya cuman bengong aja. Berpikir mungkin, oh iya ya kayaknya. Gak usah ada dipikir lah. Nanti kalau kita pikir gila katanya. Baru selesai ngomong gila begitu, lewat itu. Itu bukan saya ngelihat nih mang. Tapi si paman saya dan teman-temannya itu yang bercerita pagi-pagi ke saya. Ke tante, bukan ke saya sih, ke tante, dan saya mendengarkan di situ. Lewat. Dia nggak percaya nih awalnya. Cuma satu orang yang ngelihat nih. Apa saya yang salah? Apa saya yang mata saya yang rusak katanya. Posisinya itu kan kayak di pos gitu tuh. Bapak-bapak itu lagi nongkrong ngopi kayak gitu, ngerokok, memang ngeronda untuk apa sih jaga malam kayak gitu biasa. Kan bapak yang satu ngelihat tadi tuh apa mata saya yang rusak. Akhirnya dia dijelaskan matanya ngelihat di gini-gini ini nih bang, dilihat. Dianya ikut nongkrong di sebelah. Sebelah si bapak yang tadi. Nah, semua kan kaget. Astagfirullahaladzim. Itu bapak-bapak yang refleks tadi nih. Jadi kopi disiram-siramkan masih tetap nggak hilang. Iya, ngece.
Kayak yang kamu nih yang suka ngomongin aku nih, kamu nih yang suka iniin aku. Nah, jadi dia ngeledek. Ya, jadi bapak-bapak itu satu pun nggak ada yang di situ jadinya, Bang. Lari, hilang, entah kemana. Lah itunya ngintil di belakang, diikutin kemana sama si latu-latu tadi. Udah itu udah azan lah di musola, azan musola. Barang yang seperti itu kalau azan musola kan dia hilang nih, Mang. Subuh mereka kumpul lagi nih si bapak-bapak nih. Jadi bukan mak-mak aja yang ngegosip, bapak-bapak juga ngegosip di situ. Lah kitanya pagi-pagi kan mau beli sayur, mau beli apa, nanya lah si tante. Saya biasanya memang kalau pagi keluar sama tante itu beli sayur kayak gitu, beli makanan nasi atau memang ya keliling aja lah cari-cari makanan yang buat sarapan, gorengan kayak gitu. Ini bapak-bapak kok pagi-pagi ngegosip bukannya kerja, kata tante saya. Kebiasaan nih ngomongan, nah gitu kan si bapak itu jawab. Emang kamu nggak tahu tadi malam ada jalan kanan kiri? Kau tahu nggak? Itu barang itu kita siram pun pakai kopi, kita pukulin malah dia ngece di situ. Kita lari dikejar sama dia. Kata si bapak tadi. Terus tante saya bilang, mau digimanakan lagi? Orang sudah terbiasa, orang meninggal seperti itu ya udah biarin. Ya, tapi kan kitanya takut. Itu pun bukan di kampung saya saja, di kampung sebelah-sebelah pun sama. Jadi bahan gosip itu masih nyebar kanan kiri. Manusianya tidak ada tapi latu-latunya itu jalan. Anehnya latu-latu itu setiap dilihat orang dia lewat seperti itu dia nggak pernah mati. Latu-latunya itu kenceng, Mang, berdiri terus nggak mati. Dan yang di kampung sebelah itu ada saudara juga di situ. Dia kan nggak tahu kalau yang ini meninggal. Nanya lah dia ke rumah, Mia, beneran ndak ini meninggal, katanya. Lah aku jawab, iya dia meninggal kemarin, dapat dah 3 harinya. Oh pantesan ya, di kampungku itu latu-latu keliling Indonesia Raya. Habis semua warga-warga perempuan itu dicolongin itunya. Kirain itu bohongan mereka ngomong. Terus tante saya jawab, emang kamu nggak tahu dia nggak ada umur? Nggak tahu, saya nggak tahu kalau dia itu meninggal, katanya. Si tante saya ini ngegosip lah, mereka berdua duduk biasa kan mak-mak. Emang dia apa sih di sakitnya, katanya. Dijawab, sakit dia itu sakit ya kayak gitu, kemaluannya itu bernanah apalah gitu. Orang dia kan suka gonta-ganti perempuan kanan kiri tahu. Setelah itu tante saya kan pulang nih, ceritalah sama suaminya di sana. Suaminya kaget. Innalillah, kapan dia meninggal? Udah katanya 3 hari yang lalu. Pantas kemarin si ibu-ibu itu ada cerita, katanya dia pernah dipakai sama orang tapi dia nggak tahu siapa yang pakai dia. Pas di saat dia lagi istirahat, lagi tidur, tiba-tiba celana sudah nggak ada, latu-latunya jalan. Mungkin kalau di tahun 2023 ini ada latu-latu jalan begitu, kayaknya anak gadis-gadis sekarang bukan takut loh, Mang. Kayaknya makin dikejar deh. Kan barang aneh, latu-latu bisa jalan itu kan aneh. Orang latu-latu ditutup celana kalau sekarang. Nah kayaknya di video kan biar viral gitu. Ini kan tahun segitu kitanya kalau punya HP tilut-tilut aja udah orang mampu. Boro-boro kita punya HP yang kayak sekarang kan gak ada, Mang. Mungkin kalau zaman itu saya punya HP mewah, mungkin saya rekam, Mang, buat kenangan gitu. Ada latu-latu lewat. Intinya itu latu-latu bisa terbang. Sebenarnya bukan latu-latu bisa terbang sih. Itu manusia yang sudah meninggal balik lagi menunjukkan bahwasanya dia itu masih hidupnya suka kanan kiri, suka berhubungan dengan perempuan, suka nidurin istri-istri orang yang orang lagi lelap. Mungkin kalau dia sama-sama cinta nggak seperti itu, Mang. Jadi dia meninggalnya seperti itu, balik lagi ke dunianya begitu. Kayak kita ini kan kapan sih 40 harinya ya? Kan memang sudah kodrat ya, manusia yang sudah meninggal balik lagi ke dunia itu kita nunggu 40 harinya untuk benar-benar kayak kita selamatan ngantar dia pulang ke dunianya sendiri gitu loh, Mang. Sama dengan kayak yang jerangkong yang awal yang saya kisahkan pertama. Memang 40 harinya dia memang nggak ada. Itu kalau memang di desa saya seperti itu. Memang kitanya tinggal di Bali, tapi Bali itu
bukan orang Bali aja. Kampung saya itu memang Bali Muslim. Kita ada juga 1-2 orang Hindu itu ada, tapi memang mayoritas saya itu di situ Muslim semua. Itu ada mungkin 11 RT ya, itu Muslim semua. Khusus memang di daerah saya itu Muslim. Jadi kalau untuk ke 5 kilo 6 kilo baru Hindu campur Muslim, campur orang Hindu gitu. Kalau lagi nyepi pun kitanya nggak mati lampu. Jadi yang mati lampu 5 kilo ke atas, yang ke bawah nyala lampunya. Kita balik lagi ke cerita ke si Pak Tito tadi ya. Nanti kalau pengen tahu bahas Bali lebih luas lagi, tetap tonton aja saya. Nanti saya ceritakan itu Bali lagi seperti apa. Terus Pak Tito itu tadi, kita mau cerita ke ke saudaranya, kita takut jatuhnya fitnah. Terus ada satu bapak yang bisa kayak ngerti lah. Kita sebut aja Pak Iman lah, kita sebut Pak Iman. Kita bertanya, dia memang sedikit pinter. Nggak banyak sih Mang, sedikit. Kalau kita pindahkan dianya ke tempat lain bisa nggak? Ya kan nggak bisa. Orang awalnya kita nggak rukat. Kalau kita rukat mungkin kita bisa. Orang ini dari dia meninggal kitanya nggak tahu. Rukat itu semacam kayak yang orang meninggal punya perbuatan jelek di dunia. Jadi kayak yang sapu ijuk, tahu kan? Nah, ditanam di situ, entah itu kacang hijau nanti kita goreng dulu, baru kita nanti taruh di situ, baru nanti yang pintar itu ngomong gitu. Kapan sih kacang hijau ini tumbuh, baru kau bisa keluar. Itu namanya dirukat. Ternyata nggak ada yang ngerukat. Terus kata si bapak, kita cuman bisa berdoa semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan almarhum tenang di sana. Terus semoga juga almarhum bisa nerima yang dilakukan di dunia kemarin, inilah akibatnya gitu. Si bapak itu bilang, daripada warga di sini nanti tetap ketakutan dengan barang yang seperti itu masuk ke dalam vaginanya anak-anak gadis di sini atau ibu-ibu di sini, saya mau kasih tahu dulu keluarganya. Lah, si bapak-bapak yang tadi biasa ngegosip di situ kan protes. Coba aja kalau keluargamu begitu, kau sakit hati nggak digituin? Ya, aku kan silaturahmi ke situ dan ngasih tahu baik-baik, nggak ada salahnya kan? Ya coba aja ke sana kalau nggak percaya. Jadi dianya si Pak Iman tadi silaturahmi ke situ. Malam pertama ke sana nggak berani ngomong, karena rumah duka kan masih kayak nangis kayak gitu tuh Mang, masih kasihan sama almarhum kayak gitu. Sampai malam kedua dia balik lagi si Pak Iman, akhirnya diberanikan lah dia untuk memberitahu gitu. Assalamualaikum katanya. Kan waalaikumsalam. Masuk sini, masuk duduk ngapilanan katanya. Kita masuk duduk. Tumben kesini mau ngapain katanya. Lah ditanyalah sama dijawablah sama si Pak Iman tadi. Saya datang ke sini cuman mau ngasih tahu. Kasihan ada orang desa-desa nih nengok barang gituan setiap hari lewat, bahkan nanti ibu-ibu disetubuhin tapi nggak ada manusianya. Kan keluarganya marah. Mana ada, saya juga nggak pernah didatengin yang begitu katanya. Tapi kan nyatanya orang kampung memang ada. Jadi Pak Imam yang penting sudah ngasih tahu dan ngomong semuanya itu tadi, keluarganya tetap nggak percaya, Pak Iman pulanglah. Dikira Pak Iman ini cuma fitnah, karena memang Pak Iman ini sama almarhum kurang baik gitu. Memang bertentangan. Pak Imannya kan maaf orang sedikit pinter, dan yang ini nyeliwah, nyimpang gitu. Jadi mungkin sering dikasih tahu dulu masa hidupnya, dikasih tahu si Pak Iman ini agak musuh lah kalau kata si Pak Tito tadi. Dikasih tahu nggak bisa pulang. Ngomonglah sama bapak-bapak gosip tadi. Aku sudah ngasih tahu, tapi keluarganya tetap nggak mau tahu gitu dan nggak percaya. Gimana baiknya kita sekarang? Kita nyari solusinya. Ini lato-lato biar ndak ngeganggu masyarakat lagi. Jawab yang satu protes. Ya ndak bisa.
Kan nunggu 40 hari. Tetap 40 hari baru kita bisa pulangkan. Ya kita kira dalam jangka waktu 7 hariin ya. Kata orang kampung tuh 7 hariin. Kalau Indonesianya 7 harian, 1 mingguan gitu. Kita selamatan dan kita ngajikan, dia akan hilang. Tapi enggak, masih tetap. Di situ om sama tante ngobrol karena om sama tante ini dulu sedikit dekat sama almarhum. Si om juga temennya ke lokalisasi gitu. Jadi kayak si om ini kayak merasa bersalah mungkin ya. Datanglah ke tempat orang benar-benar pinter, nanya assalamualaikum kan gitu. Waalaikumsalam. Saya mau ngomong jujur saja ini Pak, teman saya tuh meninggal dengan perbuatannya yang menyimpang lah, kalau dibilang di syariat agama tuh dia ngalor gitu, nggak sesuai. Kan kayaknya nggak tahu, bertanya perbuatan apa sih yang dia lakukan, katanya gitu. Ya kayak dia punya ilmu, tapi aku nggak tahu ilmu apa. Dipikir dia pesugihan, dia bukan pesugihan, dia ndak kaya. Dipikir dia ilmu hitam, dia nggak pernah ngebunuh orang, tapi ilmu yang dia pegang itu disalahgunakan untuk maksiat gitu, bilangnya gitu. Lah kiainya kan cuman bisa diem aja si ustadznya, berpikir mungkin ya Mang mau digimanakan ini. Terus bilanglah sama paman saya, mau ndak kamu saya kasih amalan biar dia tenang di sana, dibacakan doa biar dia nggak melewati batasnya dia ke alam dunia lagi gitu, ke alam nyata. Dia kan sudah bukan manusia lagi. Disuruh baca surah apa itu, kayak ya pokoknya disuruh baca surah itu 101 kali sama 77 kali itu selama 3 hari disuruh ngebaca. Terus kata paman saya, apa saya saja yang ngebaca atau memang sama keluarganya? Ya alangkah baiknya sekeluarga ngebacanya. Tapi kan paman saya takut mau ke sana lagi. Orang paman saya sudah diomelin mulu kalau ke sana. Orang temen, kalau bahasa sekarang itu bestinya dia kemana-mana gitu. Mau ke lokalisasi ki, mau ngapain ki, mau katanya mepetin istri orang, ya sama paman saya tadi. Jadi paman saya cuma minta ke teman-teman yang bapak-bapak ngegosip tadi itu, ayo kita bacakan doa di sekitar aja, nggak usah keluarganya. Jadi di situ mereka di posko itu baca yang di amalan tadi yang dikasih. Sudah selesai nih Mang. Pagi masih ada tetap gosip-gosip yang seperti itu tuh Mang. Kan paman saya bilang, sudah saya bacakan ini, kenapa masih seperti ini? Balik lagi dia nih ke ustadz tadi, Pak sudah saya bacakan Pak, kenapa sih dia masih tetap seperti ini? Kamu ngebacanya di mana? Di posko. Kenapa ndak sekalian di pinggir pantai? Kata si ustadznya kan. Ya kalau ngebaca itu ya di rumah lah, zikirnya di rumah. Oh iya ada Pak, saya minta maaf, mungkin saya salah katanya. Pulang. Kata paman saya, ya Allah, biar dia ndak gentayangan jadi jerangkong lagi ini, aku ikhlas dan ngebacakan sendiri, kata si paman saya. Enggak, di rumah sudah dia nih, husuk memang di rumah. Saya tanya, tumben kamu sholat, biasanya kamu nggak pernah sholat, coba injek masjid aja miring masjidnya kalau lihat kamu, saya bilang. Terus kata paman saya, daripada teman saya digunjingin seperti ini, saya sakit hati ngedengernya. Paman saya kan nggak ngelihat dengan mata kepalanya sendiri, cuman ngedenger orang-orang ngomong gitu tuh Mang. Dibacain lah doa gini. Paman saya setelah baca doa tidurlah dia kan Mang, dia nggak kerja. Habis dia tidur baru naruh kepala, alhamdulillah nongol dia katanya Mang, full dirinya sendiri, bukan lato-lato. Ditanya lah sama paman saya, Tito kamu ngapain? Apa yang salah di hidupmu? Nggak ngejawab. Ditanya lagi, tetap nggak ngejawab. Udah habis itu pergi aja, buang muka, hilang. Paman saya kan keluar, itu paman saya yang cerita, dianya datang, tiba-tiba dia datang, saya tanya begini, dia nggak ngejawab, hilang aja begitu. Itu dia bilang.
Terus habis gitu paman saya bilang, ya Allah, ntar kalau aku mati begitu pula juga. Karena saya juga pernah melakukan hal yang sama dengan dia. Paman saya yang dari tidak percaya adanya itu sampai dia benar-benar yakin dan percaya karena mata kepalanya ngelihat sendiri. Yang pertama dia ngelihat dengan wujudnya dia yang dengan seperti itu tadi, dan yang kedua dia ngelihat dia lagi nonton asik TV. Kita nih semua jejer. Biasa kan kalau rumah orang kampung itu bukan kayak orang kota-kota ya Mang, ada sofa terus TV gede, enggak Mang. Kalau TV zaman dulu kan tahu sendiri, ada selorokannya Mang, ada buka tutup, warnanya bagus lagi Mang, hitam putih kayak nonton koran kitanya. Jadi kita lagi nonton TV duduk asik-asik, TV-nya dibuat mainan. Tiba-tiba TV itu mati, nanti hidup lagi, mati hidup lagi. Lah paman saya kan dalam hati ngelihat kanan kiri, kok mati TV? Nggak, remote bukan sama saya. Ya udahlah, nonton lagi nonton. Itu paman masih nggak percaya tidak percaya Mang. Itu ngelihat bener-bener barang itu ada lewat di depan TV. Ding lewat begitu. Ya orang sama latu-latunya dua begini, dia begini, gimana sih Mang? Ya pasti kan ada bulunya. Kenapa TV-nya kok begitu? Kata si tante nih. Sayanya orang saya lagi tiduran gini. Tini, kau bangun duluan katanya. Kan saya bangun nih. Kenapa? Udah bangun, duduk. Ambil kain kau tuh katanya. Ambil sarungmu katanya. Lah saya ambil lah sarung saya. Saya ikat di perut. Ikat di kaki kau tuh katanya. Suruh ikat di kaki saya si sarung. Emang kenapa? Udah diam kok, orang saya masih gadis tanggung nih, gadis belia. Kan nggak mungkin dia mau bilang latu-latu lewat, kan nggak mungkin. Jadi udahlah kok diem duduk gitu katanya. Om ngomong begitu tuh masih ingat. Kata si dianya sama istrinya, kau sudah pakai celana dalam yang pendek itu, short itu, kamu sudah pakai? Enggak Bang, enggak pakai apa-apa aku, katanya pakai celana dalam. Diambil ini sama suaminya pakai. Kenapa memang kau enggak lihat tadi? Enggak katanya. Jadi kayak yang udahlah, orang sudah berjam-jam gitu, asik masih nonton nih, nonton ya film apalah, sinetron zaman dulu ditonton lagi. Dia mang itik. Itu pun mata kepala saya sendiri yang ngelihat dari TV tuh, kayak kita lagi jalan gitu. Jadi itik dengan yang maaf, gelendetannya dua itu lembek gitu Mang, tapi ujungnya itu begini. Di depan TV, di luarnya. Jadi saya bilang sama paman, apa itu tadi lewat? Kata si paman, saya mau ngomong barang itu, takutnya mungkin saya nih kaget. Terus kata si tante, udah masuk ke dalam kamar, kau tidur situ katanya. Masuk ke dalam kamar, kamu tidur. Nggak, aku takut jerangkongnya bapak itu lagi, nanti itu yang memang ada. Nggak berani aku tidur. Jadi kita ngumpul nih, saya ikut di situ, di tengah-tengahnya mereka duduk sambil bawa selimut saya dan sama keponakan saya tuh di situ. Habis gitu kata si paman saya, ya Allah, astagfirullahaladzim, apa sih yang lama kau perbuat? Maksudnya kau perbuat sampai segininya ini, di titik yang mana gitu loh, kesalahanmu yang mana? Apa suka ke lokalisasi? Apa kau punya ilmu yang tadi kau cari, ilmu itu yang kau buat maksiat atau apa? Kalau seandainya itu, ya Allah, aku nak tobat Anda. Itu pun ngomong keras, mulutnya keluar dan saya pun mendengar. Ya Allah, kalau gitu saya mau tobat saja. Saya takutnya nanti saya meninggalnya seperti ini. Jadi ya kayak bersyukurlah ada yang meninggal dengan perbuatan yang seperti itu. Jadi orang-orang yang di kampung saya atau nanti netizen atau siapapun nonton saya ini, renungkan lagi lah kalau mau berbuat hal yang seperti itu. Ini ada nyata, karena kita di Bali tuh dibilang karma itu ada. Jadi paman saya berucap seperti itu, saya tobatlah, aku ndak mau seperti itu lagi. Bertanyalah kita sama saudaranya, Pak, kapan sih 40 hariannya? Hari Selasa katanya gitu. Dihitung itu, berarti kurang lagi 6 harian ya. Pulang paman ke rumah, ditanya sama istrinya,
Bang, kapan sih 40 harinya? Kurang lagi 6 harian. 6 hari itu ya bang, lama bang. Ya kalau bukan aku yang dipakai masih syukur-syukur. Kalau aku yang dipakai gimana bang? Jawab suaminya, matamu mau pakai-pakai begitu gimana sih? Ya kita kan nggak tahu kalau tiba-tiba dia nongol. Habis itu malam lah, sambil nunggu 40 hari ini tadi, gimana ceritanya kita dalam rumah aman tidur. Jadi saya, semua keluarga dalam rumah tidurnya pakai celana panjang. Itu pun bukan kulot yang kita pakai, celana jin. 3 hari sebelum 40 hari itu tetangga samping rumahnya dia teriak sampai keluar rumah. Itu masih mang, bukan berhenti di 7 harinya dia apa itu ndak. Dan itu lato-lato masih apa sih dia cerita, lato-latonya lewer lah itunya ininya tapi kenceng. Pokoknya yang gimana sih layaknya seorang pria. Ya kalau saya sekarang udah paham sih bagaimana lato-lato ya, karena saya sudah gini. Ya seperti itulah mang. Jadi kata si tante tadi nanya ke si orang itu, kenapa bu kok lari-lari sampai keluar teriak-teriak? Saya baru mau ke kamar mandi, baru mau pipis, lah dianya jonggol dari belakang saya. Itu keadaan belum tidur loh mang, belum tidur. Pokoknya bukan di atas ranjang. Itu keadaan pipis. Dianya sudah nyonggol dari bawah. Ibu itu bilang, ya saya lari lah keluar minta tolong. Tante nih ngomong, paling itu jerangkongnya dia gitu kan, pelan-pelan nih. Dengarlah si ibu tuh, lupa saya, kan dia meninggal katanya. Pas habis itu sudah cerita si ibu tadi tuh, kan orang nih banyak nih mang, banyak di situ. Bagaimana kalau kita tidur rame-rame di satu rumah? Jadi kita tidur rame-rame di situ karena si ibu ini juga takut untuk tidur sendiri. Akhirnya ibu itu tidur di rame-rame di situ. Habis itu kita tunggu lagi malamnya dan sama tetap dengan cerita yang seperti itu dan seperti itu. Lato-lato itu jalan terbang bukannya untuk, maaf ya mang, bukan ngeganggu masuk ke rok-rok perempuan saja mang, tapi semua orang itu diganggu dan dikasih tunjuk lewat apa sih kayak belut begitu tuh, selutut begitu tuh mang. Jalannya itu seperti itu. Jadi enggak ke perempuan yang digangguin dia masuk begitu, enggak. Kayak lagi ada orang duduk santai itu sudah kayak ngice, kayak nantang gitu loh. Maaf mang, ini ngomongin kampung saya. Kalau di daerah saya orang meninggal pasti kalau memang perbuatannya jelek pasti dia balik lagi mang. Yang balik itu mungkin bukan dirinya ya mang, mungkin entah jin atau apa menyerupai dirinya itu. Jadi ngasih tunjuk perbuatanmu di dunia begini, inilah kamunya nantinya begini. Setelah itu kan 40 harinya nih, 40 hari dia diselamatin, dibacain doa, karena keluarganya salah satu ada yang yakin percaya dianya balik lagi dengan seperti itu dan dihusukan. Kitanya satu kampung kan tenang mang, karena udah 40 hari. Nggak ada lagi mungkin yang bisa ngeganggu kita yang seperti itu lagi. Karena tadi di awalnya dia almarhum itu meninggal, lupalah ngerukat. Jadinya ini tadi sampai 40 hari diteror dengan lato-lato tadi.